Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan i'rabul ismi. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah membahas alamatu raf'il ismi. Tanda isim itu di i'rab apa? Rafa. Tadi ada 4, ada dhammah muqaddarah, ada alif, dan juga ada apa? Waw sukun. Sekarang kita akan fokus ke alamatu nasbil ismi. Alamatu nasbil ismi. Naam Tanda dari tanda-tanda apa? Isim di i'rab apa? Mansub ataupun nasab. Perlu antum dan antunna pahami kalau tadi isim yang di i'rab marfu ada 4 tanda. Di sini isim yang di i'rab mansub ada 5 tanda. Dan perlu diketahui isim itu di i'rab marfu, isim itu di i'rab mansub, isim itu di i'rab majrur, sudah barang tentu ada keadaan-keadaannya. Salah satunya contoh misalnya isim di i'rab marfu bila dia sebagai apa? Fa'il misalnya, mubtada misalnya, khobar misalnya. Begitu pula dengan isim di i'rab mansub ada sebabnya, ada kondisinya, ada keadaannya. Salah satunya sebagai maf'ul bihi, objek penderita, sebagai misalnya apa? Isimnya inna dan saudara-saudaranya. Begitu pula isim di i'rab apa? Majrur juga ada apa? Keadaannya, ada sebabnya. Salah satunya masbukun biharfil jar, diawali oleh apa? Huruf jar, atau mungkin berkedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih dalam susunan apa? Al-idhafah dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi tidak akan mungkin isim itu apa? Tiba-tiba mansub kalau bukan karena ada sebabnya. Tidak mungkin isim itu tiba-tiba majrur kalau bukan karena ada sebabnya. Nah, sekarang kita akan membahas tanda isim itu di i'rab apa? Mansub. Di sana ada 5 tanda wahai saudaraku. Yang pertama adalah fathatun. Kemudian yang kedua adalah fathatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kasratun. Kasratun. Kemudian yang keempat adalah apa? Alifun. Alifun. Dan yang terakhir saudaraku dan saudariku adalah apa? Yaun. Apa? Yaun, huruf ya. Sebagaimana di pelajaran sebelumnya dhammah ada tempatnya. Dhammah muqaddarah ada tempatnya masing-masing. Alif ada tempatnya. Waw sukun juga ada tempatnya. Begitu pula ketika isim itu i'rabnya apa? Mansub dengan tanda-tandanya ini. Apa tanda yang pertama? Fathah. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, tanda fathah ini
digunakan apa? Pada isim mufrad. Ya. Mufradun. Isim yang menunjukkan bilangan tunggal. Ya kan? Contoh misalnya kata apa? Inna na'am qalaman. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini tidak boleh kita baca inna qalamun. Apalagi kita baca inna apa? Qalamin. Ya, dia dengan apa? Fathah. Jadi fathah di sini bisa fathah biasa, ya saudaraku, ataupun apa? Double fathah, ya. Naam. Ya, bisa fathah, bisa pula fathatain. Fathah bila dia ya ma'rifah berawalan al, atau mamnu' minas sarf. Fathatain bila dia nakirah, tidak berawalan dengan alif lam. Naam. Jadi bila dia isim apa? Mufrad. Ya, maka pastikan ya tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku, bila isim tersebut berbentuk apa? Na'am, jamak taksir. Na'am ya, jamak taksirun. Ya. Jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan, yang dirubah dari bentuk mufradnya baik dengan menambahkan huruf, mengurangi huruf, ataupun merubah apa? Harokatnya. Ya, contoh misalnya apa? Kata na'am, na'am, inna auladan. Oke. Di sini ya berharokat apa? Fathatain. Karena diawali oleh inna. Tidak boleh kita baca inna auladun. Tidak boleh kita baca inna auladin. Mengapa? Karena dia bentuknya jamak taksir. Maka pastikan nasabnya dengan apa? Tanda fathah ataupun fathatain. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu ya bila isim tersebut ya berupa ya isim ya manqus. Ya, isim apa? Manqus. Apa itu manqus? Tadi telah diterangkan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu isim yang berakhiran dengan apa? Ya lazimah. Ya yang asli, ya yang tetap, ya kan? Kemudian apa? Isim tersebut huruf sebelumnya berharokat dengan apa? Harokat kasrah, ya. Harokat apa? Kasrah. Maka dipastikan ya dia na'am ya tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ya, dengan apa? Fathah. Ya. Jadi sekali lagi ya isim ya manqus. Ya, manqusun. Ya, tadi telah kita terangkan isim manqus adalah isim yang berakhiran dengan apa? Ya lazimah, ya yang asli, ya yang tetap, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Seperti contoh apa tadi? Naam, misalnya di sana ada kata naam. Innad da'iyah. Ad-da'iyah. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Innal qadiyah. Naam. Qadiyah. Ya. Ini adalah apa? Ya, isim manqus. Mengapa? Karena dia berakhiran dengan ya lazimah, ya yang bukan ya ziyadah tambahan, ya. Dan huruf apa? Sebelumnya berharokat apa tadi? Kasrah. Nah, ad-da'i ya, ketika mansub menjadi apa? Innad da'iyah. Al-qadhi ketika dia mansub menjadi apa? Innal qadhiyah. Nah, dia apa? Fathah. Fathahnya nampak. Jelas sebagaimana inna qalaman, inna auladan, inna da'iya, innal qadhiya, ya. Dia berharokat apa akhirnya? Fathah. Ya kan? Fathah. Nah, kemudian ya yang berikutnya wahai saudaraku dan saudariku, ya, fathah selain digunakan pada mufrad, pada jamak taksir, pada isim manqus, ya, juga digunakan apa? Untuk apa? Mamnu' minas sarf. Ya, mamnu minas sarfi, ya, mamnuun minas sarfi. Tadi telah kita terangkan apa itu mamnu minas sarf, yaitu isim-isim yang dikhususkan,
yang dia menolak berakhiran dengan tanwin dan menolak berakhiran dengan apa? Kasrah. Ya, contoh apa tadi? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Maka ketika disebutkan Ibrahim, inna apa? Naam, perhatikan baik-baik. Inna, naam, Ibrahim. Naam, perhatikan baik-baik. Ya, jadi inna Ibrahim. Ya kan? Inna, naam, ya, Khadijata. Naam, Khadijata. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Ibrahim, Khadijah, ya, adalah termasuk mamnu' minas sarf. Ya, isim-isim yang dikhususkan yang dia apa? Tidak boleh berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, bolehnya dengan fathah, ya, bolehnya dengan apa? Ya kan? Dhammah. Tidak boleh harokat apa? Selain dari dua tadi, yaitu apa? Dhammah dan fathah. Ya. Jadi Ibrahim ketika diawali oleh inna, salah satu huruf yang bisa menyebabkan apa? Kata sesudahnya itu i'rabnya apa? Nasab ataupun mansub. Maka perhatikan di sini. Inna Ibrahim. Kita tidak baca inna Ibrahimu. Apalagi inna Ibrahimi, jelas salah. Inna Khadijata. Kita tidak membaca inna Khadijatu atau inna Khadijati. Jadi dia berharokat dengan apa? Naam, harokat fathah. Karena apa? Dia mamnu' minas sarf. Ya. Jadi tolong diperhatikan, ya, ada 4 fathah digunakan untuk mufrad, digunakan untuk jamak taksir, digunakan untuk isim manqus, dan digunakan untuk mamnu' minas sarf. Nah, kemudian tanda nasab yang berikutnya yaitu apa? Fathatun muqaddarah. Ya, fathatun apa? Muqaddarah. Fathah muqaddarah ini, saudaraku, saudariku, hanya digunakan di satu isim saja. Sebagaimana tadi alif. Ya, alif pada apa? Ya, isim yang di i'rab apa? Marfu, hanya digunakan pada apa? Musanna. Nah, di sini fathah yang disembunyikan, fathah yang diperkirakan hanya digunakan pada isim apa? Naam, maksurun. Nah, maksur. Apa itu isim maksur? Tadi sudah kita terangkan, isim yang berakhiran dengan alif yang asli, alif yang tetap, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Ya. Apa contohnya tadi? Al-huda. Naam, ya. Al-huda. Ya, kemudian apa? Ya. Kemudian Mustafa. Naam, ya. Mustafa. Mustashfa, ya kan? Nah, ketika kita awali dengan salah satunya huruf yang bisa menasobkan, maka innal huda. Perhatikan, ya. Sama dengan sebelumnya, sebelum dia diberi tambahan apa? Inna. Tidak ada perubahan bacaan, tidak pula ada perubahan penulisan, tapi ingat, ada perubahan penamaan tanda nasabnya. Jadi innal huda di sini tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Fathahnya disembunyikan. Karena ketika kita paksakan innal huda'a, ini menyulitkan. Ini menyusahkan saudaraku, saudariku. Maka harokat fathah yang seharusnya ada pada huruf alif ini ditiadakan, diperkirakan saja untuk meringankan bacaan. Jadi asalnya innal huda'a. Tapi ini tidak apa? Ya, tidak patut karena itu menyusahkan. Inna mustafa'a. Ini juga tidak patut karena apa? Menyulitkan. Maka harokat fathah itu hanya ditakdirkan saja, diperkirakan saja. Jelas ya? Jadi tanda fathah muqaddarah hanya ada pada isim maksur. Apa isim maksur tadi? Isim yang berakhiran dengan alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Perhatikan, sebelum diberi inna, al-huda, Mustafa. Setelah diberikan inna, innal huda, inna Mustafa. Naam, ya. Kalau tadi sebelum diberikan inna, al-huda marfu dengan tanda dhammah muqaddarah,
karena isim maksur. Innal huda mansub, tandanya dengan fathah muqaddarah karena sebab diawali oleh inna salah satunya. Semoga bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang ketiga, alamatun nasbil ismi, tanda dari tanda-tanda nasabnya isim, yaitu kasrah. Ya, kasrah. Ya. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa kasrah di sini ya hanya berlaku pada perhatikan baik-baik ya, yaitu jamak muannas salim. Paham ya? Muannasun salim. Ya. Jamak muannas salim seperti yang telah diterangkan adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan, dan dia selamat dari perubahan mufradnya. Itu jamak muannas salim. Ketika didapati jamak muannas salim, ya kan? Kemudian keadaan dia mengharuskan harus di i'rab nasab ataupun mansub, maka pastikan ya kan tanda harokat isim tersebut yaitu jamak muannas salim dengan kasrah, baik ya kasrah ataupun kasratain. Perhatikan baik-baik di sini ya, baik kasrah ataupun kasratain. Contoh misalnya kata na'am ya, muslimat ya, kata al mu'minat ya. Naam, kata al-mu'minat. Oke, perhatikan baik-baik saudaraku. Muslimatun, al-mu'minatu. Ya kan? Ini jamak muannas salim. Dari mana kita tahu ini jamak muannas salim? Hah? Yaitu dia berakhiran dengan at. Sahih ya? Ya, ada fathah alif ta maftuhah. Ada fathah alif ta maftuhah. Ketika diawali oleh huruf yang menyebabkan dia harus mansub, salah satunya inna. Perhatikan perubahannya, inna muslimatin ya. Al mu'minatu diawali dengan inna menjadi innal mu'minati ya. Jadi ingat baik-baik, nasab tanda yang kedua, tanda yang ketiga yaitu kasrah. Dan kasrah ini hanya berlaku untuk jamak muannas salim saja, tidak pada yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah alif. Perhatikan baik-baik ya, alif. Alif juga hanya digunakan di satu tempat, wahai saudaraku dan saudariku, ya kan? Jadi kasrah ya kan, na'am hanya di satu tempat, jamak muannas salim. Alif hanya di satu tempat, yaitu na'am, asmaul khamsati. Asmaul khamsati ya. Apa itu asmaul khamsah? Tadi telah kita singgung. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang ya terdiri dari 5 bentuk. Dan bentuknya telah dikhususkan. Apa saja tadi? Abun, akhun, hammun, fu, dan dhu. Ketika dia mansub, maka setelah huruf ba, abun ditambahkan alif. Aba. Ya kan? Akhun setelah huruf kha ditambahkan alif. Akho. Hammun setelah huruf mim ditambahkan alif. Hamma. Ya kan? Fu setelah huruf fa ditambahkan alif. Fa. Dhu setelah huruf dzal diganti ditambahkan dengan huruf alif ya. Maka jadilah dia isim-isim yang 5 tadi. Naam ya. Aba dilanjutkan. Kemudian Naam. Akho dilanjutkan. Kemudian Hamma dilanjutkan. Kemudian Fa dilanjutkan, dan yang terakhir harus dilanjutkan. Inilah perubahan asmaul khamsah ketika i'rab dia mansub, salah satunya diawali dengan huruf nasab inna. Jadi inna misalnya Abu Hurairata, inna Aba Hurairata ya. Akhu Aliyin, inna akha Aliyin ya. Hammu Muhammadin, inna hamma Muhammadin.
dzu ilmin, inna dza ilmin, dan seterusnya, ya. Jadi alif inilah yang dijadikan sebagai apa? Tanda nasabnya isim-isim yang lima. Apa tadi asalnya? Abun menjadi aba, akhun menjadi akho, hamun menjadi hamma, fu, fa, dzu, dza. Karena sebab apa? Salah satunya bila dia diawali oleh apa? Huruf yang bisa menasabkan. Inna contohnya. Kemudian yang terakhir tanda nasab adalah apa? Ya, saudaraku, saudariku. Ya. Ya yang dimaksud adalah apa? Ya. Pada musanna di dua tempat di sini, ya. Yaitu apa? Musanna. Naam ya. Musanna. Apa artinya musanna? Saudaraku, isim yang menunjukkan bilangan dualis, ya kan? Kemudian apa? Perhatikan baik-baik, jamak, naam, mudzakkar salim. Naam. Mudzakkarun salim, yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, dia berjenis laki-laki dan selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Ya. Jadi ketika kita mendapati isim musanna, ya kan? Dan i'rab dia, keadaan dia memang mengharuskan mansub, maka pastikan contohnya apa? Qalamaini. Nah, qalamaini. Ya kan? Waladaini. Naam, waladaini. Inna, naam, qalamaini. Tidak boleh inna qalamani. Tidak diperkenankan. Mengapa? Karena bila isim itu musanna, menunjukkan bilangan apa? Dualis, maka pastikan dia berakhiran dengan apa? Naam, ya. Aini, ataupun apa? Jamak mudzakkar salimnya, naam, ina. Oke, perhatikan baik-baik ini. Ya. Jadi ketika kita mendapati isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan dualis, dan keadaan dia mengharuskan di i'rab apa? Mansub. Salah satunya diawali oleh inna. Maka nggak boleh inna qalamani. Tidak diperkenankan. Inna waladani. Nggak boleh. Walaupun artinya waladani, qalamani, qalamaini, waladaini sama-sama menunjukkan bilangan dualis. Iya kan? Tapi ketika dia mansub, pastikan akhirannya dengan apa? Aini. Inna qalamaini, maka huruf ya ini yang dijadikan sebagai tanda nasabnya. Inna waladaini, huruf ya inilah yang dijadikan sebagai tanda mansubnya. Begitu pula ketika didapati jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, berjenis laki-laki, selamat dari perubahan apa? Mufradnya. Ya, contoh misalnya kata apa? Naam, muslimina. Naam, ya, muslimina. Kata misalnya apa? Mu'minina. Naam. Nah, mu'minina. Perhatikan baik-baik. Dia ditulis seperti ini muslimina, bukan muslimuna, karena alasannya salah satunya dia berawalan dengan inna. Jadi sesungguhnya beberapa muslim, sesungguhnya beberapa mukmin, tidak boleh kita katakan inna muslimuna, nggak boleh. Tidak boleh berakhiran dengan apa? Una. Walaupun sama, muslimuna, muslimina, arti dalam bahasa kita sama. Sama-sama apa? Beberapa muslim laki-laki. Tapi ketika dia keadaannya mengharuskan apa? Nasab, mansub, salah satunya diawali oleh inna, maka harus apa bentuknya? Inna muslimina. Berakhiran dengan apa? Ina. Maka ya sukun inilah yang dijadikan sebagai tanda nasabnya. Inna mu'minina, tidak boleh inna mu'minuna. Maka dia harus berakhiran dengan apa? Ina, karena jamak mudzakkar salim. Maka ya sukun inilah yang dijadikan sebagai tanda apa? Mansubnya. Semoga ya pembahasan alamatun nasbil ismi ini bisa antum dan antunna mengerti dengan baik dan benar, ya. Karena ketika kita sudah memahami tanda rofaknya isim,
tanda nasabnya isim, dan insya Allah akan dilanjutkan apa? Tanda apa? Ya, majrurnya isim. Maka kita tinggal apa? Mempelajari keadaannya. Kapan isim itu marfu, kapan isim itu mansub, dan kapan isim itu apa? Majrur. Ya. Jadi ingat baik-baik, fathah ya ada di 1 mufrad, 2 jamak taksir, 3 isim manqus, 4 mamnu' minas sharaf. Fathah muqaddarah ada pada apa? Isim maksur, ya kan? Kemudian apa? Kasrah ada pada jamak muannas salim. Alif ada pada asmaul khamsah. Ya ada pada musanna, dan ada pada jamak mudzakkar salim. Semoga ya keterangan ini saudaraku dan saudariku bisa antum dan antunna mengerti, pahami, hafalkan dengan baik dan benar, sehingga pada saatnya nanti ya ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau karya-karya para ulama ya, kita bisa menentukan dengan baik dan benar ya apakah dia marfu ataukah dia mansub, sudah barang tentu dengan keadaan masing-masing dari rafa, nasab, dan apa? Jarnya isim. Insyaallah ya pembahasan ini akan kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, dan yang terpenting semoga Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan ya di dalam mempelajari ini ilmu, dan semoga Allah catat ya usaha kita ini di sisinya menjadi bentuk amal ibadah yang mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.